bangsa Indonesia. Silahkan. Yang satu Siapa itu? Indonesia. Geralin ya? Iya. Ya. Oke, Adek dibaca Trisatianya. Trisatya. Kami putra dan putri Indonesia berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Dua. Bersyukur ke. Ada yang sambil pegang HP enggak itu? Coba searching kata-kata Trisatianya di searching. Kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Trisatya, begitu kan awalnya? Demi kehormatanku. Nah, ada begitu awalnya. Ya. Trisatya demi berjanji. Aduh, aku berjanji. Ini. Gak apa-apa, sok dibacain. Dibacain aja, searching dulu di Google, terus dibacain. Biar semua mendengar Adek bicaranya gitu. Trisatya, aku berjanji pramuka bangsa Indonesia. Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh jalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan negara kesatuan Indonesia. Nah, sok bacain. Terusin. Yo, Fikri. Banyak salah. Yo, Fikri. Fikri, ayo. Tuh, nggak boleh. Fikri. Oke, bacain. Yo, Fikri, ayo, Fikri. Tadi Ayo, asli semua. Semua yang tahu aja, yang tahu atau yang udah dapat teksnya langsung bacain. Oh, oke. Baca bareng-bareng katanya tuh. Ayo, siap. Kita mulai ya. Kak Agus mungkin bisa dikasih aba-aba, Kak Agus. Satu, bacakan bareng-bareng. Yo, bareng-bareng. Udah pegang belum teksnya? Udah ya. Dah. Yo, tunggu aba-aba Kak Agus tuh. Mulai 3, 2, 1. Yo, Trisatya. Demi kehormatanku, Aku akan berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan negara kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. membangun masyarakat, menghormati dasar Bangun masyarakat Pada Oke. menepati Gaesan coba, Adek. Gaesan bacain Trisatyanya. Dibuka mic-nya. Ayo, Gaesan. Dibuka mic-nya. Trisatya. Oke. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan yang mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat, menempati dasar dharma. Oke, terima kasih. Tepuk tangan, kasih aplaus buat Adek Gaesan. Nah, itu salah satunya ya. Ini dicatat Bu Heni, Gaesan. Untuk pramuka siaga. Pramuka siaga ya Trisatyanya ya. Kalau untuk adik-adik yang masih sekarang
Nah, ikut serta nanti ya membangun masyarakat. Sudah penegak nanti ke sana. Nah, ikut serta nanti. Sekarang makan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Terus ikut. Nah, ikut membangun masyarakat. Oke, terima kasih. Ada yang Dasa Dharma, ada berapa butir itu? Ada yang hafal Dasa Dharma enggak? Hafal. Yang ada yang tahu Dasa Dharma ke satu apa? Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagus, takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Pokoknya mah bagus. Saya yakin semua tahu. Dan nanti kalau sudah aktif di organisasi kepramukaan itu pasti akan hafal. Tapi yang jelas dari janji Trisatya. Kalau janji Trisatya mah kalau di Islamnya itu syahadat ya. Di baiat organisasi pramuka itu pakai syahadat dengan berjanji. Nah, itu Trisatya namanya. Kemudian pakai Dasa Dharma. Dasa Dharma itu adalah 10 amalan-amalan yang wajib dilaksanakan oleh semua anggota pramuka. Yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di dalamnya ada mencintai sama manusia. Di dalamnya ada disiplin, berani, dan setia. Di dalamnya juga suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu adalah poin-poin penting yang wajib adik-adik nanti laksanakan sebagai anggota pramuka. Sebetulnya meskipun orang-orang tidak masuk di organisasi pramuka, dari ke-10 poin Dasa Dharma itu selalu dilaksanakan bagi orang-orang yang mempunyai etika dan beriman. Jadi anggota pramuka itu akan berperilaku dengan menginduk atau mendasar kepada 10 poin yang ada di Dasa Dharma. Sehingga orang-orang pramuka akan mempunyai iman yang kuat, etika yang bagus, kemudian pola pikir yang penuh dengan kreativitas. Karena di pramuka itu selalu dididik untuk beriman. Ditekankan untuk beriman. Kemudian selalu ditekankan untuk disiplin. Kemudian diajarkan bagaimana cara beretika. Baik ke usia di bawah kita. Kemudian seumuran dengan kita, kepada orang tua, kepada guru, dan etika perilaku kita sehari-hari baik di keluarga maupun di masyarakat. Nah, itu intinya daripada organisasi. Makanya kakak mengajak dan mungkin menekankan kepada adik-adik semua untuk aktif di organisasi pramuka. Nanti kakak-kakak pembina yang akan menjelaskan, yang akan mengajar, yang akan mendidik adik-adik sekalian di organisasi pramuka bagaimana cara menumbuhkan karakter-karakter yang baik, mengisi jiwa kita, mengisi badan kita dengan keimanan, kedisiplinan, dan etika. Adik-adik nanti boleh membandingkan pada orang-orang atau teman-teman kita yang pernah ikut di organisasi pramuka dengan yang tidak pernah ikut di organisasi pramuka. Adik-adik bisa membandingkan bagaimana perilakunya, bagaimana karakternya, bagaimana etikanya, kemudian pola pikirnya dan kreativitasnya akan berbeda. Makanya nanti kalau kakak-kakak pembina mengajak kepada adik-adik semua untuk masuk ke organisasi pramuka, semua ikut.
Apalagi kalau tidak pandemi, pada saat ini Gubernur Jawa Barat itu mewajibkan semua pelajar itu untuk ikut pramuka. Dan setiap tanggal 14 wajib juga memakai baju pramuka. Mudah-mudahan pramuka terus berkembang, pramuka jaya, dan pramuka akan menghasilkan tunas-tunas bangsa yang bertakwa, beriman, beretika, dan kreativitas yang tinggi. Begitu ada ya. Nah, sepintas apa itu pramuka? Kalau pengertian secara jelas, menurut undang-undang, adik-adik nanti bisa searching di Google. Nah, tetapi pada intinya, organisasi pramuka ini adalah organisasi untuk membentuk jiwa kita. Jiwa yang penuh dengan keimanan, jiwa yang penuh dengan etika, dengan pola pikir yang cerdas. Gitu. Mau ya masuk pramuka ya? Nanti akan kelihatan. Adik-adik atau teman-teman kita yang masuk di pramuka sama yang tidak akan terlihat perbedaannya. Dari orang yang cerdas masuk ke organisasi pramuka akan semakin cerdas. Dari orang yang beriman masuk ke organisasi pramuka akan menambah lagi keimanannya. Orang atau anak yang sudah punya etika masuk di organisasi pramuka semakin matang akan adab dan etika pergaulan, baik ke di bawah kita, seumuran kita, ke orang tua, ke guru. Begitu ada sekali ya. Hanya pengantar apa itu pramuka. Sekali lagi, pramuka adalah organisasi untuk membentuk jiwa yang beriman, beretika, dan mempunyai pola pikir kreatif dan cerdas. Ada yang ditanyakan adik-adik? Silakan kalau yang mau bertanya tentang pramuka. Penasaran Kak, pramuka itu apa sih? Misalkan kalau masuk itu seperti apa? Coba ada yang ditanyakan. Barangkali adik-adik ada yang penasaran. Kakak, saya mah dari dulu gak seneng pramuka karena pramuka itu katanya gak pernah mandi-mandi. Bohong. Kakak, katanya pramuka itu panas-panasan jadi hitam. Tidak, sekarang mah pramukanya modern. Di hotel sekarang mah kalau ada pendidikan pramuka itu. Pak, saya mau bertanya, Pak. Oh iya, silahkan. Kak, di ini Kenapa siapa namanya? baju sama saya Skamosa. Iya, Kenapa baju pramuka warnanya coklat, gak warna yang lain? Oh, warna coklat ya? Ya. Oh, baju pramuka. Kenapa baju pramuka warnanya coklat gitu ya? Itu ya? Itu betul gak, Dek, pertanyaannya? Iya. Oke, sepintas ya, garis besarnya aja. Jadi warna coklat di pramuka bukan ikut-ikutan warna polisi ya. Sekarang security di Kujang juga pakainya menyerupai pramuka ya. Jadi gagah tuh kan, gagah. Nah, arti secara garis besar warna coklat di pramuka itu melambangkan tanah. Artinya kita ini berasal dari tanah. Dan segala bentuk tumbuh-tumbuhan yang ada di dunia ini asalnya dari tanah.
tanah itu akan menghasilkan tunas-tunas. Nah, tunas-tunas ini perlu perawatan. Dirawat dengan baik maka akan menjadi tumbuhan yang baik dan menghasilkan berguna. Nah, kalau tunas ini tidak dirawat, maka tunas ini tidak akan menghasilkan suatu tumbuhan yang berguna. Awalnya itu adalah dari tanah. Nah, nanti Ade bisa searching lihat di ADART Pramuka tentang arti kiasan-kiasan di pramuka. Kenapa bajunya coklat? Kenapa lambangnya tunas kelapa? Kenapa misalkan ada wasem? Nah, seperti begini. Nanti adik-adik bisa searching ya. Kalau lihat baju pramuka, ada lambang-lambang yang aneh, bisa ditanyakan ke kakak pembinanya. Pinter kakak pembina di Kujang, musuhan kalau sama SMP 2 Cikampek mah itu kalau di pramuka. Musuhan dalam hal kreativitas. Gitu. Bermusuhan untuk saling menonjolkan hasil kreativitasnya. Begitu dari dulu, tanya kakak pembinanya kalau nggak percaya. Oke, Adek. Puas nggak penjelasan tadi? Puas. Mudah-mudahan tidak puas. Mudah-mudahan tidak puas karena nanti Adek akan mencari lagi. Apa sih sebetulnya warna coklat di pramuka itu? Apa sih itu ada tunas kelapa? Apa sih itu ada wasem atau kayak bunga semangi ya? Nih, gini. Kemangi bukan semangi, kemangi. Surawung. Nah, oke, yang lain ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya, Pak. Saya Silakan. Pak. Pak, kenapa jepit? Siap, kakak gitu. Manggilnya kakak, itulah bapak. Apa ya? Kakak, kenapa jepit kacu itu warna? Adeknya siapa namanya, Adek? Namanya Seralin Destri Arbareta. Seralin. Ya. Oke. Dibuka tuh videonya biar kelihatan. Nah, yang tadi. Oke, Adek mau nanya apa? Dibuka mic-nya. Mic-nya belum. Seralin, mic-nya dibuka dulu, Nak. Buka dulu mic-nya. Nah, masih merah itu mic-nya. Mic-nya dibuka dulu, Nak. Diklik dulu mic-nya. Nah, itu udah. Silahkan ada yang mau nanya. Pak, Kak, kenapa jepit kacu pramuka tuh warnanya harus merah, nggak warna lain? Apa sih pertanyaannya? Gimana diulang? Nge-lag. Kak, maaf. Kenapa jepit kacu pramuka warnanya harus merah? Jepit pramuka katanya, Kak. Jepit kacunya itu loh, kenapa harus merah? Jepit yang di mana? Yang di kacu bukan, Seralin? Oh, ini ya. Ini kali begitu ya, Dek Seralin ini ya. Nah, ini ada yang bulat-bulat merah gitu ya? Iya. Iya, kenapa Tunas harus kelapa. merah? Nah, itu kalau biasa di pramuka ini gitu ya. Kalau di pramuka untuk ini setangan leher ya. Yang merah putih ini setangan leher. Nah, setangan leher. Ini ada penjepitnya kayak begini nih. Nah, kalau siaga itu warnanya hijau. Tengahnya ada tunas kelapa. Usia siaga itu usia 7 sampai 11 tahun. Ketika di SD dulu warnanya hijau ya, kalau pakai baju pramuka. Kalau sudah masuk usia 12 tahun ke sana, artinya
adik-adik sudah kelas 6 dan sekarang kelas 7. Warnanya berubah jadi merah. Itu menandakan bahwa adik itu di pramuka sudah memasuki usia penggalang. Makanya warnanya merah. Sudah mulai berani. Lambangnya itu. Kalau dari SD dulu siaga warnanya hijau. Masih hijau lah. Masih mempersiapkan. Sekarang usianya sudah usia 12 tahun, 13 tahun, atau mulai 11 tahun lebih, 12 tahun, 13 tahun. Nah, ini warnanya merah. Sudah melambangkan adik-adik itu sudah mulai mempunyai keberanian. Baik keberanian dalam bertindak dan berkreativitas. Mengemukakan pendapat, berani berbicara di depan banyak orang. Nah, sudah mulai memberanikan. Jadi warnanya merah. Begitu ya, Adek ya. Puas nggak? Ini betul nggak yang tadi kakak jelasin tuh masalah ini? Kak, saya mau nanya, kalau pramuka itu ada campingnya nggak? Kayak ke hutan, pakai tenda kayak gitu? Lanjut ke Wahyu. Gimana? Diulang. Ada nggak pramuka itu ada nggak camping ke hutan, terus kayak gitu pakai tenda kayak gitu? Camping ke hutan, Kak, ada nggak? Camping ke hutan, ada nggak? Kemah pakai tenda gitu. Pramuka ada nggak? Camping ke hutan dan menggunakan tenda. Kenapa pramuka itu kalau memang pakai tenda gitu? diulang kakak minta dibantu. Aduh, ke sini suara. Diulang deh. Kalau pramuka, tadi Muhammad Taufik, ayo. Jadi kalau pramuka itu kayak ada camping ke hutan, terus pakai tenda gitu buat nginep di sana. Aduh, nah jadi nge-lag jadi parem. Kunaon? Kalau pramuka itu ke sini nak parem di dia. Taufik diketik aja di chat, Taufik. Mungkin Oh, kakaknya kurang diketik, jelas. ketik Ya, aja. diketik aja di Biar jelas. chatnya. Biar terbaca ya. Aja. Lima menit lagi, ya. Saya kelihatan di Kak Wahyu. Kelihatan bagus. Ini suaranya bagus nggak? Bagus. Oke, dengan adik siapa tadi tuh ya yang bertanya? Muhammad Taufik Nabawi. Iya. Panggilannya apa? Apit. Topik. Apit. Panggilannya Wajahnya. Apit. Oh, Apik. Wajahnya dilihatin dong. Oke. Maaf Ade ya. Aduh. Karena memang kendala dengan jaringan, jadi suaranya itu nggak jelas, jadi diulang-ulang seolah-olah kayak yang budeg aja begini. Oke, Ade, pertanyaannya, kalau di pramuka itu ada camping nggak kayak di hutan-hutan dan pakai tenda begitu ya?
Iya, Ya. Kak. Begitu. Sebetulnya pramuka ini pendidikan di alam bebas, Dek. Jadi setiap kegiatan itu ada di luar ruangan, di luar kelas. Sering-seringnya pramuka itu memang identiknya berkemah di hutan. Kebanyakan begitu ya, di hutan. Ya kalau di kita hutannya di mana ya? Paling juga di kebun kembang hutannya. Oh, ada yang sering ke gunung-gunung, ke kaki-kaki gunung. Nah, anak pramuka yang melakukan camping ke hutan itu tidak sembarang camping. Harus dibekali dulu dengan pendidikan bagaimana cara berkemah atau bercamping yang baik. Bagaimana cara memasang tenda yang benar. Begitu, ada ya. Jadi memang pramuka itu kegiatannya di luar ruangan, di alam terbuka yang membutuhkan tenda, berkemping, bagaimana cara kita memasak. Artinya kegiatan-kegiatan di luar rumah. Gitu. Di hutan, kenapa diambilnya lokasinya di hutan? Karena di hutan itu udaranya masih sejuk, dekat dengan sumber air, gitu ya. Kemudian kita bisa menikmati keindahan alam. Tetapi semua itu dilakukan atau kita lakukan harus didasari oleh ilmunya dulu. Tidak sembarangan. Adek kalau tidak pernah berkemping atau tidak tahu ilmu cara berkemping atau berkemah, jangan coba-coba untuk kemah di hutan. Nah, nanti akan dibina dulu oleh kakak pembinanya. Kakak-kakak pembina di Kujang ini sekarang sering berkemping, sering kemah di hutan. Tanyain coba. Kak, hayu ajak bareng. Kak, hayu kita berkemping di alam bebas. Meskipun sekarang lagi pandemi, nih lagi pandemi, itu kegiatan pramuka tidak dilarang, malah dianjurkan. Tetapi di alam bebas dengan tetap melaksanakan atau menerapkan protokol kesehatan. Oke, Adek. Ayo sama kakak kapan mau mengajak kakak camping? Sama kakak pembinanya. Sama kak ke Parakwaran, ayo camping di mana? Mau di Capulaga, mau di Ciwidey. Asal di ongkosan we, hayu ikut. Pasti gitu dah. Was, Dek. Ada lagi. Ini suaranya masuk. Kak, mau tanya. Ya, siap. Semapur itu buat apa, Kak? Semapur itu nanya. Sekali lagi nanyanya. Buat apa? Semapur. Semapur itu buat apa, Kak? Tahu enggak? Hah? Udah, semapur itu buat apa? Ada siapa tadi yang nanya? Fitri, Kak. Ya, ada. Tadi tuh pertanyaannya semapur itu buat apa gitu ya? Ya. Nah, semapur itu nih, ada tahu nggak bentuknya, warnanya? Enggak. Wah, kan masa nggak tahu kok nanya semapur itu buat apa? Pasti minimal tahu warnanya. Semapur itu warnanya apa? Merah sama kuning ya. Bentuknya kecil gitu ya. Pakai gagang bambu atau kayu. Nah, suka dikibar-kibarkan. Kalau ada pernah lihat anak pramuka ngibar-ngibarin bendera warna merah sama kuning ya. Itu namanya bendera semapur. Kalau di pramuka, bendera semapur itu dipergunakan untuk sandi atau kode dalam bercakap atau berbicara dengan jarak yang jauh. Nah,
Kalau di kelautan itu digunakan untuk saling mengirim pesan. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nanti Ade bisa belajar kalau sudah masuk di pramuka. Ya. Jadi bendera semapur itu digunakan untuk saling memberikan informasi dari jarak yang jauh tetapi masih kelihatan. Masih kelihatan ya. Jarak yang jauh tapi masih kelihatan dengan kode-kode rahasia. Gitu, Dek. Ada lagi? Kak, saya mau nanya. Iya, silahkan. Nama saya Jevon Ivander Haries. Mengapa seragam pramuka itu pakai kacu, nggak pakai dasi aja? Kenapa pramuka ini pakai kacu ya? Disebutnya kacu begini. Dulu namanya kacu, sekarang tangan leher. Kenapa enggak pakai dasi aja kayak direktur kan gagah gitu kan? Gitu ya. Warnanya garis aja begitu, garis aja begitu, warnain merah kayak dasi. Jadi simpel gitu ya, Dek ya. Ini mah segitiga mesti ditilep-tilep nih, ditilep-tilep. Oke. Kenapa ini bisa kacu ini berbentuk segitiga? Nah, enggak sama dasi aja begini. Dasi. Nah, itu di dalam anggaran dasar pramuka dan anggaran rumah tangga di pramuka serta aturan-aturan lambang-lambang dari pakaian pramuka sudah dijelaskan. Nanti ada bisa searching gitu. Pramuka ini memakai kacu atau setangan leher berbentuk segitiga, tidak sama dengan dasi. Itu melambangkan 3 sudut. Nah, 3 sudut atau kalau di agama Kakak mah itu ada 3 hal. 1 tentang Islam, 2 tentang iman, dan 3 tentang ihsan. Nah, dari ketiga-tiganya itu kita harus mendapatkannya di pramuka, atau minimal kita harus memahami apa daripada arti itu. Gitu. Arti secara keseluruhan bahwa kita ini memang harus sesuai dengan warnanya merah dan putih, berani, kemudian suci, kemudian bisa fleksibel, bisa kita ke segala arah gitu, dan kita bisa hidup dalam semua kondisi di pramuka. Nah, kenapa tidak seperti dasi lurus-lurus aja? Nah, nanti Ade bisa searching lagi di Google, nyari arti yang sebenarnya. Seperti apa sih? Kalau dijelasin sekarang waktunya tidak akan cukup dan bakal lebih penasaran lagi. Kak, kenapa bisa ini, nanti habis waktunya. Oke, Adek? Oke, puas ya? Jangan puas. Jangan puas. Boleh kakak kasih tugas enggak? Nanti dikasihin ke kakak pembinanya. Halo. Hai. Iya Kak, silakan kasih tugas saja, nanti bisa dikirimkan. Waktunya sudah habis ini kakak nih. Belum Kak? Oh belum, berapa menit lagi? Oh mau diganti, nanti ada satu lagi. Temen kakak ada satu lagi yang mau ngasih materi ya. Gantian, oke? Tapi kakak mau ngasih tugas nih buat adik-adik. Oh iya. Ya buat adik-adik sekalian nanti dikumpulin di kakak pembina ya. Kalau putra ke kakak pembina putra, kalau putri ke kakak pembina putri. Tugasnya adalah tulis Trisatya dan Dasa Dharma di kertas selembar
kemudian dihafalin. Siap? Siap. Dikumpulkan di kakak pembinanya. Enak ya tugasnya ya, ringan banget ya. Enteng banget ya. Oke. Terima kasih. Nanti kakak akan dilanjutkan oleh Kak Ali ya. Kak Ali itu masih pengurus Kuaran Cikampek. Kemudian Kak Ali juga sebagai anggota Pusat dan Pendidikan Latihan Warcab Karawang. Oke adik, kakak terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan tidak puas. Kedepannya insya Allah kita akan bertatap muka dan akan berbicara mengenai pramuka secara lebih luas dan jelas. Terima kasih atas waktu yang diberikan, atas kepercayaannya menyampaikan materi dan perkenalan dengan adik-adik sekalian. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam pramuka. Salam pramuka. Salam pramuka. Tadi Kak Ali urang gimana? Nyangis tenan. Untuk cancel. Lain-lain cancel nanti. Oke ya. Bisa dinyantap kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka. Salam pramuka. Oke, terima kasih. Masih semangat adik-adik di SMP Pupuk Kujang yang luar biasa. Sebelum ke pemateri kedua, Kak Ali Nur Rahman. Yang pertama, kakak sampaikan amanat salam dari Kak Kuaran Cikampek. Ada yang tahu siapa nama Kak Kuaran Cikampek yang kemarin SD-nya di wilayah Cikampek? Harusnya tahu. Ada yang tahu? Wah, nggak tahu Kak siapa ya. Oke, ada salam dari Kak Kuaran Cikampek, Kak Hajah Imas Rosilawati, SPD MMMG. Ya, sampaikan salam dan semangat buat adik-adik semuanya. Tadi sudah pemateri pertama dari Kak Agus Virgo, nanti pemateri kedua dari Kak Ali Nur Rahman yang semuanya luar biasa. Kakak hanya ingin menyapa saja, menyampaikan amanat dari Kak Kuaran Cikampek. Ya, boleh sebelum ke pemateri kedua, adik-adik kita relaksasi dulu sebentar. Boleh tarik napasnya yang panjang, dibuang pelan-pelan. Oke, ya boleh digerak-gerakan badannya supaya kembali fokus ya untuk menerima materi kedua seperti itu. Ya, oke. Kakak minta bisa tangan kanannya seperti ini. Oke, semuanya seperti ini. Oke, kalau sudah, tangan kirinya di kepal seperti ini. Oke, sekarang tangan kanannya maju mundur, maju mundur. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan kirinya pukul-pukul ke paha. Ya. Oke, tangan kirinya pukul-pukul ke paha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang bareng. Tangan kanan dorong ke depan, tangan kiri ke paha. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibalik. Tangan kiri dorong, tangan kanan pukul-pukul ke paha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan kanan pegang ke, kelihatan nggak kakaknya? Begini, lebih jelas mungkin ya. Tangan kanannya pegang kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan kiri pegang perut, diputar-putar. Lagi lapar kan? Pegang-pegang perutnya. Oke, sekarang bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibalik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tangan kanan yang ketiga pegang telinga sebelah kiri, bisa? Ikuti semuanya. Ya, ini Brian activation. Kemudian tangan kirinya pegang hidung. Bisa? Oke, kalau sudah kita bareng. Seperti ini. 1, dibalik. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa? Oke, nanti dengan kecepatan yang lebih cepat nanti ya. Yang terakhir, tangannya seperti ini. Tangan kanannya. Bisa? Tangan kirinya seperti ini. Siap? Dibalik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, untuk sementara cukup 4 gerakan dulu, nanti ditambahin lagi ya sama kakak-kakak pembinanya yang luar biasa ya. Oke. Terima kasih. Nanti kita sambut pemateri yang kedua, Kak Ali Nur Rahman, SPD MG. Beliau adalah andalan Kuaran Cikampek sama dengan Kak Agus Virgo ya. Kalau kakak tadi sudah diperkenalkan sama Kak Agus selaku sekretaris Kuaran Cikampek seperti itu. Salam kenal untuk Kak Mabigus SMP Pupuk Kujang, juga kakak-kakak pembinanya yang luar biasa. Tetap semangat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Pramuka. Salam Pramuka. 2 kali tepuk Pramuka. Luar biasa. Terima kasih semuanya. Nanti ketemu lagi di penutupan mungkin ya. Nanti mah pakai musik biar asik nanti untuk gerak-gerakannya ya. Kepada Kak Ali Nur Rahman kami persilahkan.
Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. Pramuka. Salam Pramuka. Baik, sebelumnya salam kenal kepada Kak Mabigus dan seluruh kakak-kakak pembina yang ada di SMP Kujang. Mudah-mudahan silaturahmi kita pada hari ini, pada kesempatan kali ini, membawa manfaat, membawa keberkahan bagi kita semuanya. Dan juga salam kenal kepada seluruh calon anggota. Calon anggota Gerakan Pramuka SMP Kujang tahun pelajaran 2021-2022. Tetap semangat. Untuk selanjutnya, kami tidak perlu memperkenalkan kayaknya ya. Tadi sudah Kak Agus sudah memperkenalkan, Kak Wahyu sudah memperkenalkan, dan namanya sudah cukup jelas. Dan dalam kesempatan kali ini, kami mendapatkan amanah dari Kak Sekran kita, Kak Wahyu, selaku Sekretaris Kuartir Ranting Kecamatan Cikampek, untuk bergabung dalam mengisi kegiatan MPLS di SMP Kujang yang berkaitan dengan materi kepramukaan. Di awal tadi sudah banyak dikupas tentang pramuka. Yang selanjutnya, nah kami akan menegaskan kembali, akan menyambung kembali apa yang telah disampaikan oleh Kak Agus Virgo. Karena materi pada kali ini sangat berkaitan erat dengan yang disampaikan Kak Agus Virgo dan sangat berkaitan erat dengan identitas kita sebagai seorang pramuka, sebagai seorang anggota pramuka. Dan dalam materi ini yaitu kita akan sama-sama mempelajari, sama-sama ya, bersama-sama mempelajari kembali, mengingatkan kembali, menegaskan kembali, yaitu tentang kode kehormatan dan moto Gerakan Pramuka. Baik, nah yang menggunakan laptop bisa dilihat ya. Kalau HP bisa nggak? Bisa, oke. Ya. HP-nya di landscape saja, jadi supaya bisa terlihat. Ya, kode kehormatan dan moto Gerakan Pramuka. Baik, kita lanjutkan langsung ke slide berikutnya, Kak Wahyu. Oke. Nah, sekarang tadi sudah dijelaskan kode kehormatan. Nah, apa itu kode kehormatan? Nah, ini yang kita perlu tahu. Kenapa di dalam pramuka ada kode kehormatan dan apa itu kode kehormatan? Kode kehormatan adalah suatu norma. Nah, ukuran, barometer, kesadaran mengenai akhlak, budi pekerti yang tersimpan di dalam hati seseorang sebagai akibat karena orang tersebut tahu akan harga dirinya. Jadi harga diri kita sebagai seorang anggota Gerakan Pramuka, nah ada pada kode kehormatan itu. Bisa dimengerti ya adik-adik ya? Nah, oleh sebab itulah kode kehormatan ini sangat penting dan sangat berkaitan erat, sangat berhubungan erat, sangat menentukan siapa kita, pramuka yang sebenarnya atau pramuka yang hanya sekedar ikut-ikutan. Nah, itu. Yang selanjutnya, kode kehormatan pramuka ialah suatu norma dalam hidup pramuka. Nah, dalam kegiatan pramuka, dalam kehidupan seorang anggota pramuka yang merupakan ukuran standar tingkah laku pramuka di masyarakat. Kita aktif di sekolah dalam kegiatan pramuka sudah sesuai atau belum tingkah laku kita dengan kode kehormatan tadi. Nah, itu. Tanggal berapa? Jam berapa? Nah, lantas kode kehormatan kita sebagai seorang anggota pramuka, nah itu apa
apa saja? Nah, ada dua. Yang pertama yaitu Satya Pramuka. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Kak Agus Pirgo. Satya Pramuka itu adalah salah satu dari kode kehormatan pramuka. Dan apa itu Satya Pramuka? Yaitu merupakan janji seorang pramuka. Janji. Nah, nanti adik-adik semua ketika akan dilantik oleh kakak-kakak pembina, nanti akan mengucapkan janji tersebut sebagai konsekuensi bahwasanya kita adalah sebagai seorang anggota pramuka yang siap berjanji dan siap berbuat sesuai dengan janji yang sudah diucapkan yang merupakan sebagai kode kehormatan pramuka. Itu Satya. Ada berapa Satya Pramuka? Ayo. Silahkan. Ada yang mau jawab adik-adik? Ada berapa? Iya, ada 3. Oke. Ada 3. Selanjutnya yang kedua yaitu Dharma Pramuka. Dharma Pramuka merupakan ketentuan moral pramuka. Seorang anggota pramuka, moralnya, perilakunya, nah itu ditentukan dari Dharma Pramuka. Yang sering kita ucapkan yaitu Dasa Dharma Pramuka. Nah itu adalah Dharma Pramuka. Ada berapa Dharma Pramuka? 10. Ada 10. Nah tadi dari Agus harus ditulis secara benar, kemudian harus dihafalkan. Kenapa harus dihafalkan? Nah nanti akan dibahas lanjut. Baik. Pengertian Satya Pramuka. Tadi sudah disampaikan. Janji seorang pramuka itu ada pada Satya Pramuka. Sebagai seorang pramuka penggalang, yaitu disebut Tri Satya. Tri berarti isinya 3 janji. Ada 3 janji. Janji yang diucapkan secara sukarela oleh seorang anggota pramuka, oleh calon anggota pramuka setelah memenuhi persyaratan keanggotaannya. Jadi tidak dipaksakan ya. Harus sukarela. Benar-benar karena siap menjadi anggota pramuka berarti siap berjanji dengan sepenuh hati, dengan sukarela, tidak dipaksakan. Ayo kamu janji. Nah, tidak seperti itu. Sehingga mengucapkannya ketika mengucapkan Tri Satya demi kehormatanku itu harus dengan penuh kesadaran diri, penuh sukarela tanpa ada paksaan. Karena kita sudah berniat, sudah ingin meniatkan diri untuk menjadi anggota pramuka. Selanjutnya, tindakan pribadi untuk meningkatkan kualitas diri. Nah, Satya Pramuka itu adalah tindakan kita untuk meningkatkan kualitas diri kita secara sukarela. Sukarela itu ya, wah harus mengamalkannya nggak harus dibayar. Itu. Jadi benar-benar harus sukarela. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan tugas dan kewajibanku terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, kira-kira kalau melakukan ibadah, harus diiming-iming hadiah dari orang tua atau pembinanya? Hah? Perlu mendapatkan hadiah enggak? Kalau mengharapkan hadiah dari kakak pembina atau orang tua untuk beribadah, berarti belum sukarela. Nah, itu berarti implementasi dalam kegiatan sehari-hari. Nah, jadi antara kegiatan pramuka dengan kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata, kita ada apa? Ada keseimbangan. Jadi tidak ada paksaan dalam melakukan kegiatan atau janji pramuka dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan kepramukaan. Selanjutnya sebagai titik tolak memasuki proses mendidik diri sendiri. Jadi tolak ukur untuk mendidik diri kita sendiri. Bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk membangun masyarakat. Nah, itu ada pada proses pendidikan diri kita yang nanti akan dikembangkan di dalam kegiatan kepramukaan bersama kakak-kakak pembina di gugus depan masing-masing, khususnya di SMP Kujang. Selanjutnya Kak Wahyu. Satya Pramuka sudah, kemudian kita mengenal apa Dharma Pramuka. Dharma yang tadi Dasa Dharma ada 10.
butir, 10 isi. Dharma itu terdiri dari 10. Alat dalam proses pendidikan diri yang progresif, yang meningkat untuk mengembangkan budi pekerti yang luhur. Dasar dharma yang pertama apa? Ayo. Dasar dharma yang pertama? Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa? Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Takwa? Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Iya, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, bagaimana kita mengembangkan itu di dalam diri kita, dalam kegiatan pramuka, dalam kehidupan nyata. Jadi alat untuk proses mendidik diri sendiri, bukan untuk orang lain. Berarti kegiatan pramuka adalah bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Manfaatnya untuk diri sendiri. Selanjutnya upaya memberi pengalaman yang praktis yang mendorong peserta didik menemukan, menghayati, mematuhi sistem nilai yang dimiliki masyarakat. Supaya kita menemukan nilai yang kita temukan di dalam masyarakat di mana kita hidup menjadi anggotanya di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, ataupun di dalam kegiatan kepramukaan. Landasan gerakan pramuka untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, di sini makanya kegiatan pramuka diwajibkan di sekolah. Karena landasan gerakan pramuka adalah untuk mencapai tujuan pendidikan melalui kepramukaan yang kegiatannya mendorong pramuka bersikap demokratis. Nah, saling menghormati. Nah, ini calon anggota gerakan pramuka ini kan baru saling mengenal. Nah, nanti saling menghormati. Teman-teman baru semuanya dengan latar belakang sekolah yang berbeda-beda sebelumnya. Memiliki rasa kebersamaan dan gotong royong. Nah, ini yang akan dipupuk dalam kegiatan pramuka di sekolah dan di dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, Dharma adalah kode etik organisasi dan satuan pramuka dengan landasan ketentuan moral yang disusun dan ditetapkan bersama yang mengatur hak dan kewajiban anggota. Nah, tuh ya. Selanjutnya Kak Wahyu. Waktunya waktunya tinggal sedikit. Nah, oke. Kode kehormatan pramuka itu disesuaikan dengan tingkat golongannya. Nah, sekarang adik-adik golongan apa? Ayo, calon golongan? Penggalang. Penggalang. Nah, disesuaikan dengan golongan usia perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Lanjut Kak Wahyu. Penggalang berarti kode kehormatannya ada Trisatya dan Dasa Dharma. Nah, ini untuk kode kehormatan pramuka siaga. Ada Dwi Dharma dulu waktu masih di SD, ya. Selanjutnya. Nah, inilah kode kehormatan adik-adik semuanya nanti di dalam kegiatan pramuka sebagai anggota pramuka untuk golongan penggalang. Trisatya Pramuka Penggalang. Nah, di situ ada yang digaris bawahi dengan tulisan yang sangat jelas, besar, mempersiapkan diri. Nah, mempersiapkan diri membangun masyarakat. Berarti adik-adik harus siap menjadi generasi yang bertanggung jawab dalam membangun masyarakat di kemudian hari. Karena pramuka hari ini adalah pemimpin masa depan. Oke. Lanjut. Dasa Dharma. Nah, ini ya. Dasa Dharma ada 10 tadi ya, udah dijawab. Jumlahnya ada 10. Dasa Dharma pramuka itu. Nah, 1 takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya. Tidak perlu dikaji, karena tadi udah ditugaskan oleh Kak Agus. Lanjut. Lanjut saja, dilewatin saja untuk yang penegaknya. Nah, bagaimana cara menerapkan kode kehormatan pramuka? Nah, di sini. Pelaksanaan suatu kode kehormatan tidak dapat dibangun atas dasar lain, kecuali di atas dasar sukarela. Jadi mau dipaksa kayak apapun, seperti misalnya takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, nggak bisa dipaksakan oleh orang lain, harus dari diri sendiri. Ya, harus dari diri sendiri, kesadaran diri sendiri. Disiplin belajar, tidak bisa dipaksakan dari orang lain, semua harus terbangun dari diri sendiri, sukarela.
benar-benar terbangun dari diri sendiri. Kemudian kode kehormatan yang diterima atas dasar kesukarelaan. Nah, ini karena dibangun dari diri sendiri, maka akan menimbulkan rasa tanggung jawab yang langsung terhadap ketinggian budi pekerti. Akan terlihat kita sebagai seorang anggota pramuka, sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar yang memiliki ketinggian budi pekerti. Karena kita selalu melakukan kode kehormatan itu dengan kesadaran diri dan tidak atas dasar paksaan pembina, atas paksaan orang tua, guru, teman, dan lain sebagainya. Artinya bukan karena hal-hal yang lain. Benar-benar lahir dari diri sendiri. Itu cara menerapkan kode kehormatan pramuka. Jadi tidak hanya cukup dihafal, kemudian diterapkan, dan menerapkannya adalah harus dengan diri sendiri. Oleh sebab itu, kode kehormatan ini memang benar-benar harus hafal. Dan kalau sudah hafal dari 1, 2, 3 butir pertama, 2, 3 dan seterusnya, kita terapkan dalam kehidupan nyata atas dorongan dan kesadaran diri sendiri. Supaya ada hasilnya, menunjukkan bahwasanya kita mampu melakukan kewajiban kita sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, kewajiban sebagai warga negara, sebagai umat yang beragama. Nah, itu atas dasar kemauan dan kesadaran diri sendiri. Selanjutnya, bisa dipahami ya adik-adik ya? Bisa. Oke, bisa ya. Saya yakin ya, kakak yakin bahwasanya ini adalah calon anggota pramuka yang handal, yang hebat di SMP Kujang khususnya. Oke. Selanjutnya dalam menanamkan kehormatan, nah, ini nanti akan dipandu oleh kakak-kakak pembina dalam kegiatan-kegiatan rutin latihan, baik latihan mingguannya ataupun latihan-latihan dalam bentuk yang lainnya, aktualisasi, blog, ataupun yang lainnya. Lanjut Kak Wahyu. Kode kehormatan kita sudah mengenal. Nah, selanjutnya ada hubungannya dengan kode kehormatan dan moto gerakan pramuka sesuai judul tadi. Nah, ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi ada kaitan yang sangat erat. Kita tidak akan bisa melaksanakan moto gerakan pramuka kalau kita tidak mengetahui apa kode kehormatannya. Makanya tadi dibahas dulu kode kehormatannya. Nah, kode kehormatan kita sudah mengenal isinya, pengertiannya. Nah, kemudian apa itu moto gerakan pramuka? Nah, kita lihat dulu pengertian moto. Moto itu semboyan. Semboyan yang diciptakan dalam usaha untuk memberi spirit kepada anggota dalam visi dan misi lembaga. Moto. Misalnya, kalau moto sebagai moto kita atau semboyan kita di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apa semboyannya? Ayo. Semboyannya, ayo. Bineka Tunggal Ika. Iya. Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu semboyan yang diciptakan untuk membangun. Nah, sama gerakan pramuka juga memiliki moto yang sama. Jadi itulah moto. Nah, lantas moto gerakan pramuka merupakan bagian yang terpadu. Nah, ini kan tadi tidak bisa dipisahkan dengan kode kehormatan tadi. Terpadu proses pendidikan untuk mengingatkan. Nah, mengingatkan setiap anggota gerakan pramuka bahwa setiap mengikuti kegiatan berarti mempersiapkan diri untuk mengamalkan kode kehormatan pramuka. Makanya motonya juga harus ngerti, harus hafal nanti. Apa motonya? Oh, motonya pramuka itu adalah satyaku kudarmakan, dharmaku kubakti. Nah, berarti satyanya harus hafal, dharmanya juga harus hafal. Makanya diingatkan di dalam moto kode kehormatannya. Selanjutnya, bagaimana menanamkan moto gerakan pramuka kepada peserta didik? Nah, ini tidak dengan cara menghafal. Jadi tidak cukup dihafalkan. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktian. Tidak. Karena di situ ada satyanya apa? Ada 3. Dharmanya apa? Ada 10. Nah, itu yang diamalkan. Ketika itu sudah dapat diamalkan, berarti kita sudah melaksanakan moto gerakan pramuka dengan baik sesuai dengan tujuan gerakan pramuka. Jadi harus kita sembunyikan, kita selipkan ke dalam setiap kegiatan pramuka. Jadi refleksi, jadi refleks ya. Terus bagaimana
pengaruh mutu gerakan pramuka terhadap jiwa. Nah, sebagai kepada calon peserta didik, nah ini akan menambah rasa percaya. Itu pengaruhnya mutu nanti. Menambah semangat pengabdian pada masyarakat. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Nah, itu kalau terus kita ingat dan kita terapkan, maka kita akan semakin semangat. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semakin semangat ibadahnya. Nah, itu siap mengamalkan satya dan dharma pramuka. Harus siap, baik di dalam kegiatan pramuka ataupun di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Dan kemudian menjadi rasa bangga sebagai seorang pramuka. Dan memiliki budaya kerja yang melandasi pengabdiannya. Lanjut, Kak Wahyu. Ya, ini Trisatyanya. Jangan lupa, karena ini nanti akan sama menjadi tugas dari kakak yang tadi sudah disampaikan dengan Kak Agus, ya, disuruh menulis, ya kan? Nah, berarti tugasnya nanti juga sama, menghadap kepada pembina, kakak-kakak pembina yang ada di SMP Kujang untuk apa? Menghafalkan Trisatya dan Dasadharma sebagai kode kehormatan pramuka, karena nanti adik-adik semuanya ketika akan dilantik akan mengucapkan janji pramuka yaitu Trisatya. Lanjut. Nah, jadi ini ya, tadi sudah disinggung. Jadi moto gerakan pramuka merupakan moto tetap dan tunggal bagi gerakan pramuka, yaitu Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Jadi Trisatyanya kita dharmakan, kemudian Dasadharmanya kita baktikan dalam kegiatan sehari-hari, kehidupan nyata, kegiatan pramuka, kegiatan belajar di sekolah, dan dalam mengabdi untuk negeri. Nah, semoga apa yang kakak sampaikan bermanfaat, secara singkat, mudah-mudahan di kemudian hari atau lain waktu kita bisa bertemu kembali dalam kesempatan yang lain dan dapat saling bertukar pengalaman, saling berbagi ilmu. Oke. Jadi sebagai seorang pramuka, bahwasanya kita perlu tahu kebesaran seseorang itu bukan di saat orang berdiri dan memberi perintah, akan tetapi di saat ia berdiri sama tinggi dengan orang lain dan membantu, saling membantu, mengeluarkan yang terbaik dari dirinya untuk mencapai yang terbaik. Jadi orang besar itu bukan yang berdiri memberi pemerintah, tapi yang mau berdiri sama tinggi dengan orang lain, saling membantu. Dan itu ada di dalam kegiatan pramuka. Begitu ya adik-adik ya. Siap menjadi pemimpin yang baik? Siap? Iya, pramuka hari ini. Pramuka hari ini adalah pemimpin masa depan. Oke. Baik, mungkin itu saja ya. Nanti akan dilanjutkan lagi oleh Kak Wahyu. Mohon maaf kalau terlalu singkat pertemuannya. Ya paling tidak kita bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Kita akan bertatap muka di Jamran, insya Allah ya. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita bisa bertatap muka di Jamran, gitu ya. Baik, terima kasih. Ya, tetap semangat, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Salam pramuka. Salam pramuka. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kuaran Cikampek yang telah memberikan banyak sekali ilmu kepada siswa-siswi SMP Puku Kujang. Mudah-mudahan ilmunya dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari dan ilmunya juga dapat kalian dapatkan. Sekarang adalah acara terakhir pada hari ini dan merupakan acara penutupan
di mana MPLS kita tahun 2021-2022 ya, tahun pelajaran 2021-2022 ya. Nanti penutupan ini akan ditutup oleh Bapak Wakasek Sarana Prasarana. Tidak ada pamitannya. Udah dilanjut ke Udah diri segenap gitu. Pensesuaian. Semuanya jangan ada yang live ya. Enggak. Sebentar. Jangan dulu keluar, belum selesai nak ya. Belum selesai. Acaranya belum. Ya, Bu. Ya, Bu. Udah, masuk dulu. Kakak-kakak, mungkin kami dari Kuaran Cikampek izin pamit ya. Belum pamit. Sekali lagi kami mewakili. Terima kasih banyak. Boleh mungkin Kak Agus kita pamit untuk adik-adik dan kakak-kakak semuanya. Kak Ali. Oke, dari kami mewakili segenap pengurus Kuaran Cikampek. Terima kasih dan selamat bergabung di SMP Pupuk Kujang Cikampek, juga selamat bergabung di keluarga besar Pramuka Kuaran Cikampek. Oh, kelihatan harus duduk sedih. Boleh buat kenang-kenangan, boleh selfie dulu atau? Yes, betul Kak, betul. Kita foto dulu Kak. Foto virtual. Kakak-kakak panitia yang hebat, yang luar biasa, juga adik-adiknya yang tetap semangat. Kamabigus juga untuk semuanya, unsur Sivitas Akademik SMP Pupuk Kujang Cikampek. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, mudah-mudahan SMP Pupuk Kujang semakin maju, semakin jaya, dan Pramuka Cikampek juga semakin luar biasa dengan bergabungnya adik-adik semuanya. Ya, terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di Terima kasih Kang Wahyu. Standby dulu, kita foto dulu. Kita foto dulu sebentar mungkin. Siap, 1, 2, begini. 3. 1, 2. Oke, sekali lagi. Yang gimana? Gini, oke. MOV. 1, 2. Oke, terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hanya